Shalom, selamat pagi saudaraku. Dalam Lukas 17, Tuhan Yesus berbicara mengenai kedatangannya, di mana orang makan, minum, kawin, dikawinkan, menjual, membeli, menanam, membangun, sibuk. Banyak orang tidak mau berurusan dengan Tuhannya, karena menganggap bahwa berurusan dengan Tuhan itu percuma. Berurusan dengan Tuhan dan tidak berurusan dengan Tuhan itu mereka anggap sama saja. Maka target kita harus sampai melewati batas sampai Tuhan mengatakan, kamu setia nak. Amin saudaraku. Sampai Tuhan berkata kepada kita, ketekunanmu sudah cukup nak bagiku. Walaupun kita terus akan bertumbuh. Amin saudaraku. Coba perhatikan apa yang dikatakan Tuhan di Lukas 18 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi walaupun seakan-akan ada saat di mana kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sama saja dengan mereka yang tidak mencari Tuhan. Tetapi suatu saat Tuhan akan membenarkan kita. Amin, saudaraku. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Namun apakah Tuhan mengulur-ngulur waktu? Tidak, saudaraku. Dia akan tepat pada waktunya. Di bumi ini banyak orang Kristen. Tetapi apakah mereka dipandang Tuhan telah memiliki ketekunan yang berkualitas seperti yang Allah kehendaki? Itu yang menjadi pertanyaannya. Oleh karenanya kita jangan puas dengan kekristenan yang sudah kita jalani. Kita harus semakin meningkatkan jam doa kita, kesucian hidup kita, kesungguhan kita, kerelaan kita berkorban, penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan. Berapa persen sudah kita beri? Harus sampai 100%. Karena takutnya jangan-jangan kita berhenti di satu level, tapi terus stuck di situ. Ingat loh saudaraku, bahwa Tuhan akan memberikan perubahan bagi yang mau berubah. Namun kita harus terus bertekun untuk meningkatkan kehidupan spiritualitas kita, keberkenanan kita di pemandangan Allah. Maka jangan lemah ketika kita sudah sungguh-sungguh dan Tuhan seakan-akan tidak menghargai kesungguhan kita. Jangan lemah. Bahkan Tuhan masih membawa kita seringkali kepada kesulitan-kesulitan hidup. Betul gak saudaraku? Ampun Tuhan, kok satu belum selesai, ada lagi masalah lagi. Betul gak? Seringkali kita begitu tuh. Kita berdoa seakan-akan doa-doa kita berhenti di tingkap langit dan tidak ada jawaban. Bahkan seringkali ada persoalan-persoalan yang menggantung ya seakan-akan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan seakan-akan kita mau berkata, di mana kau Tuhan? Kok kau gak ada rasanya? Seakan-akan kau tidak menilai diriku. Itulah saudaraku dinamika kehidupan dalam berinteraksi dengan Tuhan. Karena karakteristik Tuhan itu memang demikian. Dia Tuhan yang cerdas, Dia Tuhan yang punya tatanan, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita dengan caranya. Maka jangan terintimidasi oleh suara yang mengatakan seperti ini. Kamu tidak dipedulikan Tuhan toh? Kamu tidak istimewa kan di hadapan Tuhan? Kamu gak dianggap kan sama Tuhan? Lihat Tuhan memperlakukan apa sama dirimu. Didiamkan saja kan kau? Kamu gak dianggap sama Tuhan. Beda dengan pendeta itu, kesaksian lihat. Sekali doa dijawab. Sekali minta apa dikabulkan. Bener kan? Sering gitu kan saudaraku. Apalagi kalau kita dengar kesaksian-kesaksian pendeta-pendeta. Doa, besok pagi dikabulin. Ya, apalagi yang minta ini minta itu dikabulin. Kita minta apa? Kita gak minta macam-macam loh padahal. Gak ada jawaban. Terus ada lagi di dalam hati yang berkata, kamu tuh bukan siapa-siapa.
Tuhan tidak lihat kamu, memang kamu tuh siapa? Wah, apalagi kalau kita sedang suntuk dengan masalah-masalah hidup kesulitan, saudaraku. Dan masalah itu berat misalnya. Maka kita bisa loh terpengaruh dengan suara itu dan kita merasa Tuhan melukai dan menyakiti kita. Bahkan sampai kita bisa berpikir Tuhan itu jahat ya sama kita. Betul gak saudaraku? Jujur. Ya kan? Kita pasti pernah mengalami begitu kan? Mungkin kita tidak mengucapkan tapi dalam hati muncul keraguan, muncul kejengkelan, muncul curiga sama Tuhan. Padahal keadaan sulit yang kita alami itulah cinta Tuhan ke kita. Lu kok gitu pastor? Ya memang begitu. Dari kesulitan itu Tuhan mengasihi kita. Seperti seorang anak kecil yang dibiarkan naik sepeda sama bapaknya yang baru berlatih naik sepeda. Bapaknya lihat, oh udah mulai bisa nih. Dari jauh dia memandang. Tapi dia selalu ada. Tuhan mau mendewasakan kita. Itulah caranya. Tapi banyak orang Kristen gak paham. Loh kan gak begitu. Kalau Kristen bayi dijawab terus. Tapi kalau Kristen sudah mulai dewasa tidak selalu dijawab. Kenapa? Karena jawabannya versinya Tuhan bukan versi kita. Amin. Kita tidak bisa diberkati Tuhan kalau kita tidak punya kapasitas yang cukup. Maka kita mau didewasakan. Sebab Tuhan punya rancangan besar untuk setiap kita. Jadi kita mengalir saja saudaraku. Di dalam setiap peristiwa kita didewasakan. Keadaan sulit yang bertubi-tubi itu adalah cara Tuhan melindungi kita. Untuk kita tidak berbuat salah. Untuk kita terus bergerak ke level yang lebih tinggi. Jadi jangan berpikir ya Tuhan tidak menghargai kita. Jangan berpikir Tuhan jahat sama kita. Jangan berpikir Tuhan meninggalkan kita. Ingat Tuhan sangat detail memperhatikan kita masing-masing. Detail saudaraku. Di dalam Mazmur 73, ketika pemazmur melihat orang fasik yang sehat, gemuk, tidak ada kesakitan, tidak mengalami kesusahan, tidak kena tulah seperti orang lain. Sementara pemazmur menjaga kesucian sepanjang hari kena hukuman, kena pukulan, kena tulah. Maka pemazmur berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Pemazmur ini sedang kecewa saudaraku. Orang-orang ini berbalik kepada mereka dan ikut mereka. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Ketika kalimat ini diucapkan, Tuhan seperti buta saudaraku. Bukan hanya buta, tuli pula. Padahal Allah sangat memperdulikan kita. Tuhan terus menghitung dan menguji batin seberapa kita bertekun. Seberapa kita berurusan dengan Tuhan. Ingat loh saudaraku, berurusan dengan Tuhan itu indah sekali. Indah sekali. Dan Tuhan mau kita berurusan dengan Dia di tempat yang senyap. Di ruang doa, ketika tidak ada mata yang melihat kita, maka kita harus menjaga kesucian, menjaga sikap hati kita. Dari perkara kecil sampai perkara besar kita periksa diri kita saudaraku. Kita mau berurusan dengan Tuhan seperti kabut yang ditiup angin. Dan tidak jelas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mempercayai langit baru bumi baru? Tidak ada tanda-tanda adanya langit baru bumi baru. Yang ada hanya percaya saja. Kalau seakan-akan Tuhan tidak hadir, kita harus memperkarakannya sampai kita benar-benar menembus batas. Kita dinilai Tuhan, aku bertekun kepadamu. Aku percaya kehadiranmu dalam hidupku Tuhan. I trust on you. Aku percaya hidupku di tanganmu. Wah itu level yang sulit. Tapi apa ya? Level itu bisa dicapai melalui masalah-masalah hidup dan melalui cerita kita dengan Tuhan pribadi. Makanya banyak orang kan sampai kalau mereka sudah mengalami Tuhan sungguh-sungguh, mereka bisa menitikan air mata, mereka bisa menangis karena begitu baiknya Tuhan.
Apakah Allah menjadi saksi, menjadi hidup atau tidak tergantung bagaimana reaksi kita melayani kehadiran Tuhan. Karena dunia kita sudah semakin gelap, semakin jahat saudaraku. Maka kita harus melatih diri kita untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Maka saya ingatkan pada pagi hari ini, jangan buka celah dirimu. Jangan buka celah. Dunia kita hanya Tuhan. Katakan amin. Kalau sudah menghayati itu, indah hidup kita saudaraku. Duniaku Tuhan, hidupku Tuhan, obsesiku Tuhan. Aku mau meletakkan mempercayakan diriku, menyerahkan diriku ke Tuhan secara benar. Mengalir saja. Saya ulang sekali lagi saudaraku, mengalir saja. Tepuk dadamu dan berkata, mengalir saja. Biar Tuhan nanti akan mengatur dan menunjukkan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Amin saudaraku. Amin. Tuhan sediakan berkat-berkat rohani yang tidak terbatas. Tergantung seberapa besar mangkok yang kita siapkan untuk dicurahi berkat. Dan kalau keadaan belum berubah, tetaplah terus mencari Tuhan. Katakan amin. Mengalir saja, ikuti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu maha bijaksana. Renungkan ini saudaraku dan selamat pagi ya. Tuhan memberkati.